Serangan besar-besaran Rusia, 800 tentara Ukraina tewas. Pasukan Rusia dikabarkan melakukan serangan balik terhadap posisi Ukraina. Serangan itu dilakukan di tengah kabar kekalahan yang menimpa pasukan Kremlin. Laporan terbaru Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan bahwa Angkatan Udara Rusia, pasukan roket, dan artileri mengirimkan serangan besar-besaran ke unit-unit angkatan bersenjata Ukraina di semua arah operasional. Serangan udara presisi tinggi menghantam titik penempatan sementara unit Brigade Serangan Udara ke-95 di wilayah Sloviansk dan Konstantinovka, Brigade Mekanik ke-115 di wilayah Artyomovsk, dan Brigade Mekanik ke-53 di wilayah Kurdyomovka. Tulis laporannya dikutip Selasa 13 September. Selain itu, Rusia juga mengklaim telah memukul mundur unit Brigade Marinir ke-35 di daerah Beresnegovato, Brigade Infanteri Bermotor ke-57 di daerah Murakivka di wilayah Mykolaiv, Brigade Penyerangan Gunung ke-128 di daerah Balabino di wilayah Zaporozhye, serta Brigade Mekanik ke-14 di Kharkov. Sebagai akibat dari serangan tersebut, kerugian harian prajurit Ukraina dan pejuang asing melebihi 800 orang tewas dan terluka. Di sisi lain, penerbangan operasional taktis, pasukan rudal dan artileri menghantam 12 pos komando, 47 unit artileri, tenaga kerja dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di 152 distrik. Rusia juga menghancurkan depot senjata roket dan artileri serta amunisi di daerah pemukiman Pavlovka dan Temirovka di wilayah Zaporozhye, Novopol di Donetsk, Velikoye, Artakovo, dan Olenivka di wilayah Mykolaiv. Adapun sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 6 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Barovina dan Petrovka di wilayah Kherson, Kiselivka di wilayah Mykolaiv, Kamenskoye, Zalisniskoye di wilayah Zaporozhye, dan Vladimirovka di Republik Rakyat Donetsk. Secara total sejak awal operasi militer khusus 293 pesawat, 154 helikopter, 1944 kendaraan udara tak berawak, 374 sistem rudal anti pesawat, 4.900 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. 834 kendaraan tempur multiple meluncurkan sistem roket 3.385 senjata artileri, lapangan dan mortir, dan juga 5.506 unit kendaraan militer khusus Ukraina hancur. Serangan Rusia belum kendur, 40 tentara Ukraina tewas, 8 drone hancur. Militer Rusia secara intensif terus melakukan serangan terhadap posisi pasukan dan fasilitas militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Pada malam kemarin, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menewaskan 40 pasukan nasionalis Ukraina, termasuk menghancurkan 1 baterai artileri, 2 kendaraan tempur infanteri, dan 4 kendaraan untuk berbagai tujuan. 6 instalasi militer Ukraina juga dihancurkan oleh senjata berbasis udara presisi tinggi, termasuk 5 depot amunisi dan senjata roket dan artileri di Boguslavski, Krastivsky, Resnikov, Velika, Novoselka, dan 1 depot bahan bakar dan pelumas, kata juru bicara Kemenhan Rusia Igor Konashenkov Jumat 1 April. Sementara itu, sistem pertahanan udara Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Ukraina di dekat desa Lyubimovka dan 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina di area Lysychansk, Donetsk, Chernihiv, Korosun, Novomikhailovsk, termasuk 1 Bayraktar TB2 di distrik Vakovka. Adapun penerbangan operasional taktis Rusia berhasil menghantam 52 fasilitas militer Ukraina. Fasilitas yang dihancurkan antara lain 3 pos komando, 3 sistem peluncur roket ganda, sistem rudal anti pesawat Buk M1, radar untuk penerangan dan panduan sistem rudal anti pesawat S-300, serta 10 area konsentrasi peralatan militer dan 16 benteng angkatan bersenjata Ukraina. Secara total sejak awal operasi militer khusus, militer Rusia berhasil menghancurkan 124 pesawat dan 81 helikopter, 353 kendaraan udara tak berawak, 1.839 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. 202 peluncur roket ganda, 773 artileri lapangan dan senjata mortir, serta 1.711 unit kendaraan khusus militer. Kementerian Pertahanan Kemhan Rusia mengklaim korban militer Ukraina melebihi 12.000 tentara selama 5 hari serangan balasan Kiev. Dari jumlah tersebut, lebih dari 4.000 tentara Ukraina tewas dan 8.000 orang lainnya cedera antara 6 dan 10 September di selatan dan timur negara itu.
ungkap juru bicara Kemhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov dalam pengarahan harian pada Minggu 11 September. Menurut pejabat itu, pasukan Rusia melakukan serangan presisi dengan rudal dan artileri yang menargetkan unit pro-Kiev di wilayah Kharkiv, tempat pasukan Rusia mundur sebelumnya sebagai bagian dari apa yang digambarkan Moskow sebagai penempatan kembali. Rusia mengatakan militernya telah menghancurkan antara lain banyak pos komando dan menembak jatuh satu helikopter selama beberapa hari terakhir. Kementerian Pertahanan Rusia juga menuduh pasukan Ukraina telah menembaki pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporozhye sebanyak 26 kali sejak 1 September. Fasilitas yang dikendalikan Rusia yang terletak di wilayah Zaporozhye, selatan Ukraina, direbut pasukan Rusia pada awal Maret, segera setelah Moskow meluncurkan operasi militernya. Pada minggu, reaktor terakhir yang beroperasi di fasilitas itu dimatikan. Menurut seorang anggota pemerintahan pro-Rusia di kawasan itu, Vladimir Rogov, keputusan itu dibuat karena penembakan yang terus-menerus terhadap pembangkit oleh Ukraina dan kerusakan pada saluran listrik. Mode yang terus berubah, di mana reaktor dan turbin dipaksa untuk beroperasi karena serangan menciptakan resiko kecelakaan, ungkap Vladimir Rogov kepada RIA Novosti. Kiev dan Moskow telah saling menuduh menargetkan PLTN dan mempertaruhkan risiko bencana nuklir selama berbulan-bulan sekarang. Dalam briefing Minggu, Kementerian Pertahanan Rusia juga menuduh militer Ukraina sengaja menyerang infrastruktur energi di wilayah yang dibebaskan, termasuk di Republik Rakyat Donetsk. Rusia serang balik Ukraina habis-habisan usai dibuat KO di Kharkiv. Rusia mengklaim pasukannya telah melancarkan serangan besar-besaran ke garda terdepan tentara Ukraina setelah sempat dibuat kewalahan hingga menarik mundur personelnya. Di sejumlah wilayah timur Ukraina, pasukan udara, roket, dan artileri melakukan serangan besar-besaran terhadap unit angkatan bersenjata Ukraina di semua arah operasional, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pengarahan harian soal invasinya di Ukraina pada Selasa 13 September malam.